SpongeBob SquarePants. Pas kita masih bocil, jujur aja, siapa sih yang nggak kesel lihat Squidward? Orangnya pemarah, hobi ngomel, dan kerjanya cuma ngerusak suasana seru SpongeBob sama Patrick. Waktu kecil kita ibarat SpongeBob yang ceria, heboh, ketawa terus, dan penuh imajinasi. Tapi, sadar nggak sih, begitu kita masuk ke usia dewasa, makin kesini, kita tuh justru makin sadar kalau Squidward adalah representasi paling jujur dari hidup kita sekarang. Bayangin aja, Squidward itu gambaran orang yang punya ekspektasi tinggi, tapi terjebak di realita yang ngebosenin. Dia punya bakat main klarinet, walaupun menurut gua fales ya. Dia suka seni dan dia pengen hidup tenang. Tapi apa yang dia dapat? Tetangga yang berisik banget, bos yang super pelit kayak Tuan Crab, dan pekerjaan yang itu-itu aja setiap hari. Work-life balance itu cuma mitos buat Squidward. Wajar banget kalau Squidward akhirnya berubah jadi sosok yang sinis, cuek, dan gak ada semangat buat menjalani aktivitas. Pesan yang bisa gue ambil dari karakter Squidward ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hidup itu punya siklusnya masing-masing. Ada kalanya mimpi-mimpi besar kita waktu kecil harus tertunda dan kita terpaksa berdamai dengan rutinitas yang membosankan demi sekadar bertahan hidup. Menjadi Squidward bukan berarti kita gagal dalam hidup, tapi itu tandanya kita mulai memahami kalau hidup punya batasan dan ketenangan serta kedamaian itu jauh lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Tom and Jerry. Dari semua kartun yang pernah ada, Tom and Jerry mungkin yang paling terkenal soal kejar-kejaran. Waktu itu gue mikirnya ya simpel aja. Kucing sama tikus ini emang takdirnya musuhan seumur hidup. Tom yang kelihatannya jahat banget pengen nangkep Jerry. Dan Jerry yang super iseng bikin hidup Tom menderita. Tapi kalau kalian perhatiin lagi, hubungan mereka tuh jauh dari kata musuh. Logikanya gini, majikan Tom itu melihara kucing kan tujuannya buat ngusir hama tikus. Kalau Tom kelihatan males, nggak mau nangkep tikus, dan asik-asikan tiduran doang, majikannya bakal buang dia. Dan yang lebih parah, majikannya bakal bawa kucing pemburu asli yang bener-bener liar dan nggak akan segan-segan buat bunuh Jerry beneran. Makanya, Tom itu pura-pura terus berburu Jerry. Dia sengaja bikin kekacauan sana-sini biar majikannya mikir kalau si Tom masih kerja dan masih usaha buat nangkep tikus. Padahal di banyak episode, pas Jerry beneran dalam bahaya atau diserang kucing liar lain, Tom justru orang pertama yang panik dan mati-matian nyelamatin dia. Begitu juga sebaliknya, Jerry bakal ngebantu Tom kalau Tom mau diusir dari rumah. Pesan yang bisa diambil dari kartun ini, kadang musuh terbesar di permukaan itu bisa jadi adalah orang yang paling peduli dan jagain kita dari belakang. Mereka cuma butuh alasan pura-pura saling benci, biar mereka berdua tetap bisa bertahan hidup di rumah yang sama. Scooby-Doo. Sekarang kita geser ke Scooby-Doo. Jujur aja, polanya kartun ini tuh gampang banget ditebak dan selalu diulang-ulang. Geng Mystery Inc. datang ke sebuah kota yang sepi, kemudian muncul hantu atau monster seram. Mereka lari-lari panik sambil diiringi lagu, pasang jebakan, terus di akhir monsternya ketangkep. Pas SD mungkin kita cuma fokus sama seramnya monster itu. Tapi pesan tersembunyi dari kreatornya itu sebenarnya agak gelap dan realistis banget buat dunia kita sekarang. Sadar nggak sih kalau di setiap akhir episode pas topeng monsternya ditarik, pelakunya tuh selalu manusia. Dan bukan sembarang manusia, tapi biasanya pengusaha properti yang rakus, pejabat korup, atau orang tua yang gila harta. Mereka sengaja pakai kedok mistis atau supranatural buat nakut-nakutin warga desa. Tujuannya ya biar harga tanah di sana anjlok dan bisa mereka beli murah atau buat nutupin proyek ilegal dan pencucian uang yang lagi mereka kerjain. Relate banget kan sama kelakuan oknum-oknum di dunia nyata. Kartun ini secara nggak langsung ngajarin kita sejak dini kalau hantu, iblis, atau hal gaib itu sebenarnya nggak perlu terlalu ditakutin. Karena pada akhirnya monster yang paling nyata, paling serakah, dan paling bisa menghancurkan hidup orang banyak, ya manusia itu sendiri. Doraemon. Siapa sih yang nggak pengen punya temen kayak Doraemon? Punya masalah apapun, tinggal lari ke kamar, nangis, terus keluar deh alat ajaib yang bisa nyelesain semuanya dalam sekejap. Waktu gua kecil mikirnya, wah enak banget ya jadi Nobita, hidupnya gampang banget. Tapi kalau lu tonton lagi tiap episodenya sampai habis, sebenarnya ada pesan yang cukup ngeri soal mentalitas kita sebagai manusia. Coba kalian perhatiin lagi, hampir di semua episode, Nobita itu nggak pernah dapet happy ending yang bener-bener bersih kalau dia pakai alat Doraemon buat curang. Entah itu alatnya rusak, dia jadi sombong terus kena batunya, atau malah bikin masalahnya makin gede.
Pesan tersembunyinya itu sebenarnya tamparan buat kita kalau nggak ada jalan pintas yang benar-benar aman di dunia ini. Doraemon itu sebenarnya simbol dari teknologi atau bantuan instan. Kalau kita terlalu bergantung sama bantuan luar tanpa mau usaha dari nol, kita cuma bakal jadi pribadi yang lemah dan gampang hancur pas bantuan itu hilang. Ibaratnya nih, kalau lu dapat uang instan tanpa tahu cara nyarinya, uang itu bakal habis dan lu bakal lebih menderita dari sebelumnya. Jadi Doraemon itu bukan cuma soal kucing robot dari masa depan yang baik hati, tapi itu peringatan buat kita semua bahwa secanggih apapun alat yang lu punya, kalau mental lu masih mental seperti Nobita yang cuma mau enaknya doang, hidup lu nggak bakal pernah benar-benar maju. Avatar. Banyak yang bilang Avatar ini salah satu kartun terbaik sepanjang masa dan gue setuju banget. Waktu masih kecil, mungkin kita cuma fokus sama kerennya Aang yang bisa ngendaliin 4 elemen atau berantemnya yang sinematik banget. Padahal, kartun ini tuh ngebahas topik yang cukup dalam untuk ukuran kartun anak-anak. Bayangin karakter utamanya, si Aang itu adalah pengendali udara terakhir yang masih hidup setelah genosida yang dilakukan oleh negara api. Dia hidup dengan beban kalau dia satu-satunya yang tersisa. Pesan yang mungkin kita nggak sadar dulu adalah gimana ketidakseimbangan kekuatan bisa bikin sebuah bangsa kehilangan rasa kemanusiaannya. Negara api di sini bukan cuma musuh jahat biasa, mereka adalah simbol imperialisme dan penjajahan yang nyata. Lihat juga karakter kayak Zuko atau Paman Iroh. Lewat mereka, kita diajarin kalau luka perang itu bukan cuma soal fisik, tapi soal mental yang rusak. Zuko yang terobsesi sama kehormatan itu sebenarnya korban dari asuhan orang tua yang abusif akibat ambisi perang dan haus akan kekuasaan. Kartun ini ngebuktiin kalau di dunia nyata nggak ada yang benar-benar menang dalam perang. Semua orang akan merasakan kehilangan sesuatu. Pesan utamanya, dunia cuma bisa selamat kalau kita mau menerima perbedaan satu sama lain dan menjaga keseimbangan alam. Bukan dengan cara merasa paling benar dan maksain satu kekuatan buat nguasain yang lain. Sebuah pelajaran politik dan kemanusiaan yang dibungkus rapi dalam bentuk animasi anak-anak. Upin dan Ipin. Kita pindah ke kartun yang tiap hari nemenin jam makan siang kita waktu dulu, yaitu Upin Ipin. Mereka berdua ini yatim piatu dari bayi. Mereka cuma diurus sama opah yang fisiknya udah tua dan Kak Ros yang harus ngelepas masa mudanya buat jadi orang tua buat ngurusin dua adeknya ini. Menurut gua, kartun ini tuh secara nggak langsung ngajarin kita banyak hal, terutama apa itu rasa syukur. Bayangin di tengah keterbatasan itu, mereka nggak pernah kelihatan sedih atau ngerasa kurang. Mereka nggak butuh mainan mahal atau gadget canggih buat bahagia. Cukup hal sederhana seperti main kelereng, main bola, atau hujan-hujanan aja udah bisa bikin mereka bahagia. Di saat anak zaman sekarang mungkin tantrum kalau nggak dibeliin apa yang dia mau, si kembar ini ngebuktiin kalau dia bisa dapat kebahagiaan dari hal yang sederhana. Bahkan pas temennya kayak Ehsan mamerin barang mewah, mereka paling cuma kagum bentar, abis itu balik main lagi. Nggak ada tuh rasa iri, insecure, atau nyalahin nasib kenapa mereka nggak sekaya Ehsan. Pelajaran soal persahabatannya juga dapat banget. Meskipun teman-temannya datang dari latar belakang budaya yang beda-beda, mereka tetap solid dan nggak pernah ngebahas soal perbedaan itu. Intinya, lewat Upin Ipin, kita diingetin lagi kalau kebahagiaan sejati itu bukan dari seberapa banyak hal mahal yang kita punya, tapi dari seberapa pinter kita bisa nikmatin hal-hal kecil yang ada di sekitar kita sekarang.